Saya secara khusus ingin memberikan apresiasi kepada Quark. 80.000 terlibat. Saya bayangkan kalau 80.000 terlibat, kira-kira 500.000 lebih orang sebenarnya terlibat. Saudara, keluarga, sekolah, lingkungan, semua membicarakan Olimpiade. Lebih dari 1,5 juta orang Indonesia terlibat dalam sebuah event yang puncaknya di Jakarta ini. Dan ini ada sesuatu yang luar biasa. Mudah-mudahan tahun depan target 100.000 tercapai, makin meningkat, makin banyak di Indonesia yang membicarakan peristiwa-peristiwa positif. Bahwa masa depan kita insya Allah akan bisa cerah, dan pada anak-anak ini kita akan titipkan sejarah perjalanan Indonesia. Sekarang bagaimana caranya kita akan membuat balon yang kecil ini dan sudah diikat supaya bisa bertambah besar lagi. Oke, di supaya bisa bertambah besar. Gimana adik-adik? Kita di sini bisa pakai alat bantu. Di sini kakak punya. Nah, ini namanya wadah vakum. Biasanya dipakai oleh mungkin adik-adik ada yang pernah pergunakan di rumah, atau ibunya yang biasanya dipergunakan untuk menyimpan makanan. Biasanya ada di dapur alat seperti ini. Nah, di sini sekarang kalau kakak taruh begini, di dalamnya kan ada balon dan udara ya di dalam sini. Sekarang udara yang ada dalam sini kakak akan coba keluarkan dari dalam wadah. Kakak pergunakan ini pompa vakum. Nah, kita lihat kalau udaranya kita keluarkan, apa yang akan terjadi. Perhatikan balonnya ya. Udaranya kita keluarkan. Tadi balonnya bisa bertambah besar seperti ini karena gaya dari tekanan udara. Adik-adik lihat di sini, balonnya itu di dalamnya terdapat udara. Begitu juga di dalam wadah ini ada udara juga. Nah, kalau tekanannya sama, balonnya akan berbentuk kecil seperti tadi. Tapi kalau wadah ini udaranya kita kurangi, jadi yang di luar balon kita keluarkan, udara di sini tekanannya akan menjadi lebih kecil. Udara di dalam balon tekanannya lebih besar. Jadi balonnya akan menekan keluar, jadi dia bertambah besar. Nah, kalau tadi adik-adik yang belum sempat lihat bagaimana balonnya bertambah besar, kita akan lakukan kebalikannya sekarang. Jadi kita akan masukkan lagi udaranya ke sini. Jadi seharusnya balonnya tadi bertambah besar, sekarang akan bertambah kecil ya. Nah, kita lihat lagi. Sekarang kalau udaranya kita masukkan, balonnya akan bertambah kecil. Kita coba 1, 2, 3. Tuh, balonnya kempes lagi ya. Nah, adik-adik, gampang kan percobaannya? Tapi kakak masih punya satu percobaan lagi nih. Di sini kakak punya, nah, bukan untuk buat sambal ya. Ini ada mangkok besi dan tongkat kayu. Adik-adik di rumah kalau tidak bisa menemukan mangkok seperti ini, bisa pakai panci dengan batang pengaduk yang gagangnya ada kayunya. Kita bisa coba sama-sama. Nah, aslinya mangkok seperti ini berasal dari daerah Tibet. Kalau adik-adik nanti bisa cari di peta, Tibet itu ada di sebelah mana ya? Itu ada masih di daerah Asia. Nah, di Tibet mangkok seperti ini digunakan oleh para biksu. Jadi
ceritanya kalau meditasi itu kan pikirannya harus tenang, konsentrasi gitu ya. Nah, kalau pikiran kita tenang dan berkonsentrasi, menurut para biksu bisa suara seperti ini. Kita akan membunyikan mangkok ini, tapi bukan dengan dipukul begini, bukan dengan dipukul. Kita membunyikannya dengan memutarkan tongkat kayunya. Suaranya cukup keras kan? Adik-adik bisa coba di rumah dengan menggunakan panci, kemudian tongkat kayu seperti ini, tapi mungkin suaranya tidak bisa sekeras yang tadi karena mangkok ini tadi dibuat khusus untuk dibunyikan seperti barusan ya, bukan untuk memasak. Tapi pada intinya adik-adik bisa menggunakan mangkok besi dan batang kayu apa saja untuk dibunyikan seperti tadi. Rahasianya, waktu adik-adik menekan tongkat kayu seperti ini, menekannya tidak boleh terlalu keras atau terlalu lemah. Jadi adik-adik harus mencari-cari sendiri, mengeksplorasi sendiri sekuat apa tekanannya supaya bisa menimbulkan bunyi. Nah, untuk hal-hal lain juga adik-adik jangan berhenti sampai di sini. Adik-adik harus bereksplorasi, mencari-cari rahasia-rahasia alam yang lain sambil bermain. Nah, bagaimana? Menyenangkan kan? Dan alat-alatnya juga sederhana. Kalau begitu, selamat mencoba eksperimen-eksperimen yang tadi dan selamat mencoba eksperimen yang lain juga. Adik-adik ciptakan eksperimen sendiri ya. Nah, sampai ketemu lagi dengan kakak di lain waktu. Dah. Sahabat, semoga tayangan Aku Maju Bangsaku Maju Olimpiade Science Squad 2011 ini dapat menambah wawasan kalian ya. Kita akan jumpa lagi nanti di Olimpiade Science Squad tahun depan. Dah.